Makanya dari itu, itu bisa jadi kesukaannya warna pink. Jadi sendal pink itu bisa jadi Ibu Sufi punya. Itu dugaan saya, Pak. Jadi saya punya alasan itu. Sesuai dengan jam tangannya warna pink. Abang lihat saja jam tangannya itu warna pink. Oke, saya lihat. Dan baru-baru itu siapa? Pendeta Mel atau siaran live di rumahnya itu tidak ada istrinya juga, tidak ada perempuan di situ. Maka dari itu saya berpikir itu Ibu Sofiatul, karena di situ Edis dekat sama perempuan itu hanya Ibu Sofiatul di situ, tidak ada perempuan lain. Tapi Ibu Sofiatul masih ngeyel, tidak mau mengaku. Tahu nggak sih, kenapa banyak orang disarankan minum madu saat sahur dan berbuka? Karena madu bukan cuma manis, tapi juga jadi bahan bakar alami tubuh saat puasa. Organ pertama yang terbantu adalah lambung. Madu melapisi dinding lambung, bikin perut lebih tenang dan gak kaget setelah kosong seharian. Kedua, hati. Madu membantu proses detoks dan mengubah gula alami jadi energi stabil. Ketiga, otak. Glukosa alami dari madu bikin fokus lebih awet, gak gampang lemes saat puasa. Keempat, jantung dan darah. Madu bantu menjaga aliran energi supaya tubuh nggak drop mendadak. Makanya, sahur dan berbuka pakai madu bukan cuma manis, tapi bikin puasa lebih kuat, stabil, dan nyaman. Educlay juga kasih solusinya di keranjang kuning. Tinggal cek madu asli sudah terverifikasi supaya puasanya lebih stabil dan sehat. Follow Educlay untuk fakta menarik tiap hari. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Ya Komal. sering. Sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet, dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Apalagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat secara tepat, cepat, akurat, dan saya tanya ya, mengapa sampai sekarang istri belum muncul? Kalau ada, apa salahnya? Apa sering muncul? Mungkin pakai masker, pakai topeng, atau apapun lah. Untuk membuktikan istri bukan fiktif. Ini membuat muncul. Kenapa Bala berpolemik? Jadi ini tidak ada ini ada beberapa Sofiatul sendiri adalah warna contohnya saya itu warna saya. Kalau Korea dia sukanya dia suka ungu, teman-teman. Dia suka ungu lah. Dan setiap orang punya
kesukaan, ya. Dan sekali yang entah kenapa Sofiatul itu adalah ya setelah itu kan berubah, tapi untuk saat ini ya yang adalah soft ini fakta, cek edisi Pulkebo via Pulkebo siap, Sofiatul begitu antusias open camp, selalu open camp kan. Coba lihat 3 bulan lalu teman-teman, 3 bulan 4 bulan yang lalu Sofiatul tuh open camp terus teman-teman, memamerkan gitu kan, gua lo ini gitu, betul nggak? Dan setelah rumah kumpul kebo edisi siap, Sofiatul tidak open camp lagi. Why? Kan gitu. Ada apa ini? Kenapa tidak open camp lagi? Banyak orang menduga karena takut nanti ketahuan. Dari background kan ketahuan ya. Dari background rumah, latar rumah kan ketahuan. Oh ini kan lagi di rumah siapa gitu kan. Oh kok rumahnya mirip ya dengan rumah kumpul kebo Edis gitu. Ngapain kamu tengah malam di situ? Kan gitu. Betul nggak? Sama seperti misalnya saya masuk Komal, open camp gitu kan. Orang bisa lihat loh, saya lagi di tempat Akang gitu kan. Ini rumah Akang ya, Kojul? Iya, saya lagi di rumah Akang nih. Betul nggak? Kalau Edis, kan selalu open camp. Kita tahu, bahkan sudah dibawa lah keliling rumahnya, kurang lebih gambaran rumahnya, ya, dapurnya seperti apa, ruang tamunya seperti apa, kita tahu lah kurang lebihnya. Karena sudah sering dia room tour. Yang jadi pertanyaan, kenapa Sofiatul tidak lagi open camp sejak peresmian rumah kumpul kebo? Nah, ini fakta ya. Silakan kalian cek. Dan untuk bedah lebih lanjut, nanti kita akan berikan tanggapan kita. Tapi sebelumnya, kita akan dengarkan dulu kesaksian dari orang-orang Kristen yang ternyata dia punya teman yang merupakan tetangga dari Edis di Lampung. Jadi kita tahu Edis teman-teman itu berasal dari Lampung, dan setahu saya dulu dia sempat kos ya. Sempat kos, dia ngaku baru nikah, keluar dari rumah keluarga, jadinya dia menempati rumah kos. Ngontrak berdua dengan istrinya saat itu. Tetapi sejak itu istrinya hilang juga. Dan Sofiatul juga mengatakan bahwa istrinya tidak mau ikut ke Amerika. Jadi Sofiatul mengatakan bahwa Edis mengorbankan dirinya, memikul salib. Memikul salib dengan meninggalkan keluarganya, meninggalkan istrinya yang nggak mau ikut ke Amerika. Nah, tiba-tiba kenapa ada sandal pink? Kan gitu. Kenapa ada sandal pink? Sandal pink siapa ini? Kenapa istrinya nggak muncul? Bahkan saat open ini ya, open house teman-teman, saat peresmian rumah Edis, seharusnya kan istri jadi orang yang ikut gunting pita. Seharusnya istrinya duduk di samping Edis. Nah ini malah kursi di samping Edis itu disiapkan untuk Sofiatul. Sofiatul rekam dan ada kursi kosong di sebelah Edis, terus Sofiatul duduk di situ. Why? Apa istrinya nggak cemburu gitu? Kalau ada istrinya, pasti istrinya nggak terima dong. Ini kok kayak kamu yang jadi nyonya rumahnya. Saya loh nyonya rumah ini. Perempuan itu cemburuan teman-teman. Kalau ada perempuan lain ngatur-ngatur rumah dia pasti nggak terima. Jangankan perempuan luar teman-teman ya. Mertua saja kadang-kadang ngatur rumah menantunya, nggak terima menantunya. Istrinya nggak terima. Apalagi cuman Sofiatul gitu kan. Ngatur-ngatur rumah Edis. Apakah mungkin istri Edis sebegitu ramahnya sampai menerima hal tersebut?
Yang perempuan-perempuan di sini coba berikan pendapat kalian. Terutama perempuan-perempuan Kristen ya. Kalau kalian lah di posisi istri Edis, terima nggak? Terima nggak kursi di samping Edis bukan kalian, rumah kumpul kebo yang di aktenya itu nama Edis, malah diatur-atur sama Sofiatul, alias Lani Ekowati. Terima nggak kalian? Kita dengarkan. Makanya dari itu bisa jadi kesukaannya warna pink. Jadi sendal pink itu bisa jadi Ibu Sufi punya. Itu dugaan saya, Pak. Jadi saya punya alasan itu. Sesuai dengan jam tangannya warna pink. Abang lihat saja jam tangannya itu warna pink. Oke, saya lihat. Dan baru-baru itu siapa? Pendeta Mel Ato siaran live di rumahnya itu tidak ada istrinya juga, tidak ada perempuan di situ. Maka dari itu saya berpikir itu Ibu Sofiatul, karena di situ Edis dekat sama perempuan itu hanya Ibu Sofiatul di situ, tidak ada perempuan lain. Tapi Ibu Sofiatul masih ngeyel, tidak mau mengaku. Itu artinya tidak mau mengaku, pasti ada apa-apanya itu, ada sesuatu di balik itu. Wajar, Bang. Baik. Jadi itu dugaan-dugaan yang ada ya, cocok logi juga ya. Memang saya juga seperti itu, bro. Makanya kita bertanya-tanya semuanya ketika waktu ada sandal pink itu, ada orang penyuka sandal pink di situ kan. Kuncinya gini, Bang. Ada dua orang yang bertemu ya, yang bertemu Edis ketika waktu masuk di rumah Edis itu. Kenapa tidak ada potong yang video bertemu Edis itu? Nggak ada. Itu yang saya bertanya. Kok dipotong? Ada, pernah lihat nggak, Bang, yang dua orang yang masuk mau ketemu Edis, kemudian Iya, tiba-tiba mereka udah duduk aja. Nah itu kan, loh, kok waktu mereka ketemu Edis tuh enggak, Itu kenapa sudah enggak siarkan waktu? Iya, itu yang jadi aneh loh. Kemudian kalau teman-teman nonton ya, ini saya cukup melihat ya ketika waktu Sofiatul itu di peresmian rumah apologet itu, orang yang duduk ketika waktu Edis mau memberi saran, bukan saran sih, pesan apa sih namanya, pesan dan kesan gitu ya kan. Nah di situ tuh bukan istrinya yang duduk di sampingnya, dihitungannya itu langsung di sampingnya itu si Sofiatul. Bangku kosong itu untuk yang namanya itu untuk Sofiatul, dan ada seorang ibu yang cukup sudah berumur lah. Jadi nggak mungkin juga gitu. Di situ kalau live, setiap kali dia live saya selalu tunggu. Jadi setiap kali dia live saya langsung minta naik. Saya minta naik itu kadang masih 2 orang, 3 orang. Tapi dia tidak pernah mau kasih naik saya karena tidak tahu. Padahal saya tunggu dia mau kasih naik saya. Saya mau tanya itu tentang rumah apologi itu tentang Saifuddin Ibrahim itu. Kenapa dia tidak kasih Saifuddin tinggal di situ? Saya kan niat mau tanya itu, tapi dia tidak pernah menaikkan saya. Baik. Saya dari salam kenal dari Rote, abangku. Saya dari Rote. Oh, dari Rote. Iya. Salam kenal, abang. Rotenya di mana? Iya. Dari Dengka, bang. Dengka. Dengka ya. Saya pernah dengar lagu Dengka juga. Thank you buat abangku yang ada di Rote. Iya, sama-sama. Tuhan Yesus Bang. berkati Salam selalu juga ya, buat Bang. si Yuli itu memang kurang ajar manusia itu. Penjilat sana sini, herder itu. Iya, orang itu memang paling emosi sekali dia itu. Terlalu pansos sana sini, memang dibilang herder ya pas, karena herder itu kan penjilat. Makanya
Iya, begitu saja ya Bang ya. Sehat selalu Bang. Makasih Bang. Terima kasih, Bang. Sehat selalu, Tuhan Yesus berkati. Edis emang dasar pengemis. Oke, kalau mau framing The Edis, boleh. Kita main-main yang framing juga boleh. Kau yang memulai, saya mengikuti mainmu. Ya namanya kalau kau buat framing ya Edis emang ekosistem dari pengemis. Ya, seperti itu aja. Ya, Edis enak dari mengemis. Ya Allah. Aduh, pergi jauh-jauh ke Amerika hanya mengemis di sana. Ya, memang kualitas kalau hidup di Indo nggak laku sampai DO 2 kali harus ke sana ya. Terus tiba-tiba udah mulai ada star sindromnya gitu ya. Oke lah ya, kita harus agak pengertian dikit lah kepada yang di sana. Ini ada Margaret, coba Margaret naik dong, biar terkait dengan ini mungkin saya coba Margaret ada nggak? Naik dulu deh. Mungkin kita nanya-nanya siapa sih itu kemarin, coba. Biar datang ke sini dulu. Sedikit aja, saya mau tanya terkait dengan hal ini. Itu namanya siapa gitu? Aku pemalu. Om MP. Jangan panggil Om dong, nanti Om bayar loh. Ini ada nih kan. Nah, mantan herder Edis tuh. Gak apa-apa, saya sudah ampuni kok kalau mantan doang itu nggak masalah. Ini gimana? Bener nggak ini? Wih, mantap. Ya ini namanya sama loh. Ada juga yang mendm saya di FB, orang Lampung, sekampung Bang Edis, mengatakan Bang Edis itu belum menikah. Di Lampung tinggal sama ortunya. Ini saya di DM, saya komen soal sandal pink pertama kalinya di FB fansnya. Saya pun kaget, komenku viral soal sandal pink. Lalu ku hapus komenku biar tak tambah liar. Ya nanti coba ya kalau ada teman-teman mungkin Cewin tolong tim investigasinya tolong tanya ke dia dulu, mungkin siapa orangnya supaya kita cari tahu dulu ya. Jadi biar enak gitu. Cewin tolong berteman ya Cewin ya, atau mungkin jangan yang cowok. Ya jangan yang cowok. Kalau cowok nanti bahaya. Tiba-tiba aja udah mulai ke arah-arah yang kamu masih single apa gimana? Awal mulanya gitu sih. Kalau Om sih Om senang, Om puas, Om bayar ya. Bercanda ya, jangan terlalu serius ya kalau saya. Ya, udah Bang aku follow. Bukan lu RK Error. Pokoknya jangan yang cowok ya, Margaret, biar sama yang cewek aja. Ya, investigasi cowok, cewek. Ya, iya Bang Om MP. Ini Om apa Bang lagi? Kalau yang cowok nanti sama cowok aja. Karena kebiasaan nanti ada cinlok biasanya. Ini ada siapa lagi yang mau naik? Ada siapa nih? Permintaan dibatalkan ya, udah nggak jadi. Nggak enak Bang, kalian jangan suruh aku naik soalnya aku pemalu. Nggak apa-apa kok, Om baik loh. Nanti Om belikan kamu iPhone kalau kamu mau naik ya, COD tapi. Ya. Biar kamu nanti langsung. Kojan jangan gitu dong Kojan. Kan ada bunga-bunganya gitu, udah kayak bencis. Kojan kasih tuh, kayaknya kasih tuh memang mau roasting ya.
Ku cari tahu kau Kojan, hati-hati Kojan ya. Jangan main-main dengan kuku roasting kau, sama seperti cewek ini itu udah nggak berani macam-macam. Langsung udah nggak berani lagi kasih yang aneh-aneh. Cewek ini aja ku roasting itu yang setia sampai sekarang. Apalagi Kojan yang datang main bisu-bisukan. Kojan cukup Kojan, cari yang buat saya tuh berwibawa gitu ya kan, yang biar saya tuh kelihatan enak dilihat. Cewin cari masalah nih ya cewinnya. Yang jadi masalah tuh dipotong-potong terus dijadikan screenshot. Nah itu jadi bahan coy. Ya, saya memanggil mereka binatang ya karena mereka mengaku diri mereka herder. Reda itu ketua herder, para binatang kan di situ. Buat orang yang namanya video porn, ini itu bulca namanya. Udah tua bukannya perhatikan cucunya, malah ngomong sibuk tentang kita, fitnah-fitnah, pamer belalai saya. Cabul kalian itu, woi. Dasar kalian itu memang para binatang, berpikirnya binatang semua. Ditambah lagi dengan si PG yang susah hidupnya, sekolah sampai SMP ngaku-ngaku hacker lagi, bodoh. Sudah bodoh. Bukannya yang namanya berisi dikit, makanya selagi masih muda itu nakalah. Ya, buatlah, tapi ingat, jangan nakal kau nggak sekolah. Ya, saya juga tahu diri kok. Nakal saya itu waktu masih muda nakal aja dulu. Ya. Yang penting pikir juga tentang masa depan. Sekolah tuh menentukan masa depan kau juga. Jadi kalau tua, supaya jangan tua tapi bodoh. Jangan seperti rum-rum binatang itu. Sudah tua masih bodoh pula. Baru saya pernah melihat seperti ini. Ini kok para lansia-lansia bulca ini kok tua baru bodoh gitu ya. Ini apakah tuh mudanya ini nggak nakal gitu? Sibuk ngurusin orang, kita yang masih muda ini kau ngomong sini ngomong sana. Woi tua tapi bodoh. Ya, lihat ngaca, ambil kaca tuh woi. Hidup udah susah setengah mati tapi tua baru nakal. Jangan bodoh ya. Hidup tuh minimal habiskan masa mudamu ya. Lakukan apa aja supaya kalau tua tuh oh tinggal gendong cucu ya. Hidup yang namanya dalam kedamaian. Itu coba anak-anaknya, cucu-cucunya itu perhatikan tuh. Yang tua-tua gembel kayak gitu tuh. Ya, malah dikasih HP lagi untuk main TikTok. Itu untung saja bukan orang tua saya. Aduh. Seandainya kalau itu orang tua saya juga, waduh, jangan main-main yang kayak gitu. Ku banting handphonenya, serius. Malah nggak ada kerjaan, udah perhatikan cucu-cucunya di sana. Tua tapi bodoh lagi, ngurus-ngurus kita. Kalian nggak usah urus-urus kami di sini, ya. Apalagi kau urus masa lalu saya nggak masalah dengan kau bilang tukang ini, pegang paha cewek, tukang mabuk. Itu kemudahan, itu muda saya seperti itu memang. Ya, nggak ada masalah kalau saya itu. Ya. Yang penting saya tuh sekolah, makanya di hari tua saya sudah pertimbangkan, oh nanti saya akan jadi seperti ini. Ya, saya akan yang namanya sekolah supaya nanti di kemudian hari profesi saya seperti ini. Gak sibuk ngomongin orang, bodoh. Dan kalian yang masih muda, ya, yang masih Gen Z, yang milenial, yang percaya kepada Edis tuh bodoh. Sekolah pun tidak. Kalian percaya kepada orang bodoh pun ngapain? DO tuh 2 kali Edis tuh. Si Sofiatul. Saya ingatkan kepada kalian, kalau nggak ngerti segala sesuatu, tanya kepada gereja. Tanya kepada romo, kepada pastor, kepada pendeta, kepada semua yang bisa kau tanya. Ya, karena apa? Karena kau belain si Sofiatul, si Edis. Mereka tuh, kalian nggak dapat apa-apa dari mereka. Kau susah, yang datang doakan itu adalah gereja. Kau susah, yang namanya ada kedukaan di rumahmu, yang datang itu gereja. Bukan si Sofiatul, bukan Edis, bodoh.
Kau pertahankan kebodohan-kebodohanmu, mengatakan bahwa nggak perlu dogma, nggak perlu yang namanya ini. Apa kau bodoh ya? Ya, bapak kau meninggal itu yang datang tuh gereja. Kau mau pemberkatan itu juga gereja. Kembali kepada gereja. Bukan kau datang, hei Sofiatul datang pemberkatan, nggak ada. Kalau kau masih bodoh nggak usah. Kau pergi saja tanya dulu, benar nggak sih Tuhan Yesus punya Tuhan? Gimana pastor? Gimana Pak Pendeta? Gimana Romo? Ya, ini pernyataan yang salah apa gimana? Supaya apa kau mengerti? Ya, teologi gereja itu Tritunggal. Kenapa tidak ada? Memang tidak pernah tertulis di dalam Alkitab tentang Tritunggal. Tetapi rumusan Alkitab adalah Tritunggal. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang kesetaraannya jelas. Kenapa disebut Tritunggal? Karena prinsipnya kesetaraan. Una substantia tres in persona. Biasa. Menyayat Thank sampai you. membelah ke ulu hati. Silakan Nabi 26. Tapi jangan lupa, hati-hati, jangan sampai tersunat 2 kali. Habis nanti Pak. Tapi Silakan, ada yang mau disampaikan? enggak, itu gimana itu masalah itu menghamili itu gimana investigasinya itu? Oh, tiap Iya, hari kemarin kita udah dapat ya infonya. Katanya ada yang hamil. Dia juga udah memberikan laporan terkait dengan pergi ke bidan lah, pergi ke dokter lah. Tapi ini kan kita baru dengar satu pihak ya. Mungkin harus belum disampaikan dulu ya. Jadi nantilah Pak ya, masih dalam penyelidikan. kalau ada filmnya jadi tayangkan, jangan lupa ya. Oh pasti dong, kalau Aku filmnya kita dihamili tayangkan. oleh siapa, mertuaku atau siapa gitu. Aku dihamili Betul, menantuku menghamili keponakanku atau bagaimana ada judulnya. Betul. Nanti Serem kita ya? usahakan juga dibuat filmnya. Filmnya Banyak ada, sekali, serem banget di sini Pak. jangan sensor bro, jangan pakai sensor. Ya, Harus Pak ya, nanti di sini berat kalau itu nggak juga pakai nih ya. Tiap hari isinya penghamilan dan kacau sekali. Inilah akibat tidak berbuah, akhirnya buahnya bikin anak, ya kan? Ini masih ceritanya si kelompok herder itu, asu orang Ya, kata para asu memang kayaknya udah ini sih ya. Udah mulai ketar-ketir, udah ada laporan masuk juga kan. Jadi para asu ini kira-kira mungkin dalam minggu ini harus dibubarkan lah ya, karena memang sudah meresahkan juga. Ada laporan polisi, kemudian ada aduan juga. Kemudian si PG juga udah kelihatan kan mukanya Pak, jadi sementara dicari tahu itu siapa namanya, udah ada petunjuk-petunjuk. Jadi siap-siap aja, gila aja para si binatang-binatang ini. laporan polisi udah banyak tuh di Eropa itu, asu-asu. Dan yang komplain bukan cuma nonton tuh, gereja pun udah banyak yang komplain. Karena terlalu apa ya? Oh ya? Terlalu jijik gitu ya, cara ngomongnya tuh jijik banget ya. Kayak ngomongan KM16 itu. Maksudnya Betul. ada ngomong yang lebih beradab nggak sih, cara ngomong tanpa harus mulutnya bisa melenyot-melenyot begitu gitu loh. Apa memang Tuhan menciptakan mulut mereka begitu kali ya, melenyot-melenyot begitu ya? Ya kalau ngomong kan lihat begitu kan, bisa kayak mulut dikeremes gitu loh. Kayaknya memang lebih cocok ke arah Tuhan, binatang sih mereka jadi. Tuhan menciptakan seperti binatang gitu. Ya mereka sudah diciptakan Tuhan sebagai manusia, tapi lebih memilih jadi binatang soalnya. Artinya ciptaan Tuhan yang sudah mengalami terapi. Oke, ngalamin itu ya, mengalami kelainan begitu. Ya memang agak kelainan. Ini ciptaan Tuhan yang mengalami ini ya, kenajisan.
Memang sangat najis ya, Pak ya. Jadi udah aneh lah ya. Minimal dari kampung ke Eropa gitu kan ada berbuah yang baik. Ini Tapi kenapa malah nggak jadi lepas dari tambahnya lendir gembel ya? lagi. Kelompoknya mereka tuh lendir semua ya, isinya bicaranya lendir semua ya. Iya, Tiap hari itu saya yang saya dengar lagi nanti ada heran lagi ini. ini, ada lagi itu, aduh. Tapi memang kalau asu mah kalau nggak jauh-jauh dari lendir ya di selangkangan sih memang. Oh gitu ya. Mm-mm. Kan makanya asu rakatokan gitu kan. Itu Bahaya sih kalau itu. itu kemarin hari Minggu saya bahas itu ya, saya khotbah itu tipikal banget selalu kalau nggak duit ya itu tadi selangkangan, ruwetnya selalu duit dan Selalu itu selangkangan. aja. Iya, kacau sekali. Terus jadinya sekarang ini si PG itu, iya kemarin saya dan kirimin ya, itu ada fotonya gembel satu itu ya. Tapi kini siapa? Kayak tapi pikir ODGJ lepas. Kan rambutnya gondrong-gondrong gitu kan, kayak ODGJ lepas begitu kan. Nggak heran Iya, ya. kayak tukang parkir lah aku lihat gitu. Iya. Pokoknya. Kayak ODGJ lepas. Makanya, jangan-jangan dia statusnya masih di Grogol loh. Kamu cari ya nggak bakal ketemu. Cari nggak bakal ketemu. Aku lihat mukanya muka-muka kasihan, tampang-tampang kasihan gitu. Tapi kalau di sini kan sok-sok iye banget, sok-sok Mas hebat. Palingi gitu, mas karena- gitu ya. Tampangnya tampang Mas Ah, Palingi mas. Gitu ya. Ini kalau dicari heran gitu kalau ketangkep gitu kan terus dikuliti. Jangan Pak, jangan Pak. Taunya malah Jadi ini. itu Nodai aku mas. Wah, repot loh. Itu tangkap minta dinodai loh. Bro. Aduh kacau nggak. Aduh nggak ikut-ikut saya. malah dia yang minta gitu ya. Pakai nama saya loh. Ditangkap malah minta dinodai loh. Harus begitu. Iya, mukanya udah kayak gitu pula. Aduh. Terus lu mau bikin apa Iya. coba kalau begitu? Ya kira-kira mungkin butuh yang namanya dari belakang, mataharinya agak diperbaiki dikit Pak, dikasih gitu. sambal kali. Kalau dapat sih, kalau hal-hal kayak gitu tuh kita carinya dari luar aja, nggak usah yang LP lah, yang kayak gitu tuh main dari belakang layar, suruh anak-anak tangkap ya kan, taruh di kardus gitu kan, bawa baru mataharinya suruh dibuka untuk taruh cabai lah. Maksudnya main dari Biar belakang. tahu diri gitu. dikit. Dari belakang atau dari belakang layar bro? Mesti jelas itu bro. Pokoknya dari belakang layar dan belakang-belakang yang lain. Jadi memang daripada ribet kan. Rada-rada sensi tuh bro. Kadang-kadang orang Iya. suka dengernya beda bro. Kalau bilang dari belakang itu. Tapi Sebelum saya lanjut teman-teman, saya mau iklan sebentar ya. Bagi teman-teman yang sering ngopi, berkali-kali saya iklan bahwa gantilah gula kalian dengan Maudi Madu, madu hutan Aceh. Jangan tanya lagi ya bagaimana cara belinya, link pembelian sudah ada di deskripsi. Nomor WA juga sudah ada. Jadi jangan tanya lagi di mana beli, terus ada yang lagi yang nanya, "Bang, bisa kirim nggak sampai Papua?" Lah, ke luar negeri aja bisa. Apalagi yang sesama Indonesia. Santai teman-teman. Jadi bisa ya. Kemanapun bisa. Cuman yang jadi problem, kalau kalian nanya ke bisa COD atau tidak, ini yang baru nggak bisa ya. Jadi kalau COD, mohon maaf kita tidak terima, karena kemarin sempat saya buka 1 hari dan langsung saya rugi. Jadi mending nggak jualan daripada COD, tapi kena bom oleh oten-oten ya. Saya nggak tahu apakah ada yang muslim, tetapi kuat dugaan ini oten-oten yang ngerjain saya. Jadi kemarin tuh orderannya semua balik, dan kalau orderannya gagal, penjual yang menanggung ongkos kirim. Kalau nggak, barangnya nggak dikembalikan. Seperti itu. Oke, jadi mohon maaf teman-teman ya. Dan sekali lagi, bagi teman-teman yang mau beli, link pembelian sudah ada di deskripsi. Coba tes madu Hutan Aceh. Ini saran saya. Jangan madu murni lagi gitu. Madu murni oke, murah. Lebih terjangkau.
tapi sensasinya beda. Madu murni cuma madu gitu kan. Kalau madu hutan Aceh beda dia. Ada sparking dan segar lemonnya gitu. Entah kenapa gitu. Agak unik memang rasanya. Oke, kita kembali kepada Sofiatul yang kuat dugaan adalah pemilik sandal pink karena dari dia suka warna pink dan dia mengatur rumah tersebut ya seperti seorang nyonya. Balik lagi. Apakah itu sesuatu yang salah? Halo? Edis tinggal bilang dia cerai, Sofiatul tinggal bilang dia cerai, ya udah mereka bersatu. Walaupun di kekristenan tidak boleh ya. Jadi mereka ini buah si malakama, teman-teman. Buah si malakama. Mengakui hubungan mereka nanti dibilang tidak sesuai Bible. Nggak diakui, jadi bahan bulian terus. Jadi bahan hinaan terus. Harus sembunyi-sembunyi, kan nggak enak. Ini teman-teman yang pernah hubungan backstreet ya, mungkin tahulah gimana nggak enaknya gitu. Nggak enak banget gitu. Sembunyi-sembunyi terus. Apalagi sampai Sofiatul nggak bisa open cam sekarang kan. Kasihan gitu. Biasa dia senang open cam. Belum lagi nanti kalau ada orang-orang Indonesia yang datang, kan jadi serba salah ini. Walaupun memang Lani Ekowati itu lebih banyak di luar. Karena kerja ya. Dia bilang 10 jam dia itu di luar karena kerja. Baru sisanya on the way pulang, nongkrong ya, terus juga di rumah gitu. Tapi banyak kan di luar. Kasihan saya lihatnya. Seharusnya dua orang ini bisa berbahagia. Dan beranilah menyampaikan bahwa yes, kami bersatu gitu kan. Harusnya ngomong gitu. Dan saya rasa header-headernya juga tetap akan mendukung hubungan tersebut. Karena pada dasarnya mereka tuh nggak peduli dengan ajaran Bible. Yang mereka peduli selama kalian menghujat Islam, kamu akan didukung. Coba lihat. Selama ini ajaran Edis sesuai nggak dengan Bible? Tidak ada. Ajaran Edis nggak pernah sesuai Bible. Tapi tetap didukung kan? Jadi kenapa takut mengatakan bahwa kalian pasangan? Kenapa takut? Nggak sesuai dengan Bible, nggak apa-apa. Toh selama ini memang seperti itu kalian. Selama ini kalian melawan arus Kristen utama. Melawan arus Kristen mainstream. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk menyampaikan hubungan kalian. Kasihan loh. Sembunyi-sembunyi terus. Dan semua orang juga maklumi kok. Namanya oli harus dicuci. Harus ganti. Betul nggak? Coba tanya, kalian coba buat polling, ya, buat polling, setuju nggak Edis dan Sofiatul bersatu? Saya jamin bersatu mereka. Oten-oten pasti mayoritas mendukung. Toh orang juga maklumi ya istri Edis pengecut gitu kan, tinggal buat framing kan, kamu jago buat framing. Istri Edis pengecut, tidak berani gitu, gara-gara nggak mau jadi DPO juga. Toh Sarah Ayu juga seperti itu kok. Udah ada contoh, jadi orang juga akan maklumi kok. Akan maklumi. Jadi sekali lagi, yang namanya Paul Jang juga sudah ke Amerika, dan yang dia jumpai juga circle yang sama gitu kan. Circle yang sama dengan pendukung-pendukungnya Edis. Jadi, tembok itu bisa berbicara guys. Tembok pun bisa ngomong. Apa yang kamu lakukan, apa yang terjadi, cepat itu nyebar. Ya sudahlah. Ini saran nih buat Edis dan Sofiatul. Daripada kalian terus mencari 1001 alasan gitu kan. Oh enggak ada itu perselingkuhan. Enggak perselingkuhan kok. Kita nggak bilang itu perselingkuhan. Toh, kalian juga sudah melepas status Indonesia kalian, warga Indonesia kalian. Otomatis pernikahan kalian juga, itu kan batal di pengadilan Indonesia kok. Sah pernikahan atau tidak kan pengadilan Indonesia, udahlah. Kalian sudah mohon suaka, istri kalian juga nggak mau ikut kan, istri Edis nggak mau ikut, suaminya Sofiatul juga nggak mau ikut, jadi pelarian keluar. Udahlah, ya, jangan lagi ditutup-tutupi, kasihan Sofiatul. Nanti makin tua kan, kasihan nggak punya anak gitu, susah nanti. Mending sekarang aja langsung cetak anak antara Sofiatul dan Edis, biar ada anak penerus gitu kan. Kalau nggak mau ngurusin, kasih Rudi Iskariot. Biar jadi
anak terong 02 ya, bukan 01, karena 01-nya Rudi Simamora, nggak bisa lagi. Nomor satunya sudah diambil. Nah, kalau kalian nggak mau urus, kasih Rudi Iskariot. Jadi biar Rudi Iskariot juga punya pasien kedua. Karena pasien pertama udah hilang. Biar rumah anak terongnya itu benar-benar jadi rumah anak terong. Nanti begitu udah selesai jadi anak terong, baru balik ke Amerika jadi apologet Kristen gitu kan. Karena kan sesuai dengan namanya, Rumah Apologet Kristen Kumpul Kebo. Betul nggak? Oke, mungkin itu aja yang mau saya sampaikan di sini. Ya, dan teman-teman sudah saksikan sendiri, sudah dengar sendiri pendapat dari orang-orang, dan ini sekali lagi ya, ini analisa teman-teman. Ini analisa. Edi saja nggak bisa jawab sampai sekarang. Oh itu istri saya, mana istrimu? Kok ribet banget gitu? Kok ribet banget? Tinggal tunjukkan selesai, ngapain jadi polemik? Kalau memang ada ya ada, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Ngapain lah gitu? Aneh gitu. Tinggal kasih lihat, nih, beda kan? Badannya, bentuk badannya, siluet badannya beda dengan Sofiatul kan? Kalau Sofiatul begini, kan orang bisa bedain. Tapi jangan ambil orang juga gitu kan. Oh udahlah, betul juga ide Julius gitu kan. Udah, besok kamu ngaku ya jadi istri saya gitu, Edis bilang. Ya, jadi dicari orang lain untuk ngaku jadi istrinya, pura-pura gitu kan. Aduh, dis. Kebaca semua kok mereka nih. Saya udah kenal lama dengan Edis. Saya tahu betul lah karakter dari Edis ini, dan kita tahu lah kapan orang ngomong jujur, kapan lagi ngeles gitu kan. Kita kan belajar psikologis juga ini. Jadi sekali lagi ya, mari kita doakan kedua orang ini, ratu dan raja penghujat kita. Oke, sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.